Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rosikin dari kelas Sistem Informasi C23 NPM 118 kelompok 39. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil final project yang kelompok kami buat, yaitu aplikasi yang bernama Smart Kantin, kayak aplikasi e-commerce yang membantu mahasiswa untuk pembelian via online makanan gitu kan di kantin-kantin Uniba. Nah, kita mulai dari splash screen. Ini animasinya kayak gini menggunakan fitur prototype yang after delay. Nah, ini ya prototype-nya. Oke, ya smart ini bisa juga. Nah, terus kita lanjut di onboarding. Di sini kita juga menggunakan onboarding agar lebih menarik perhatian para pengguna aplikasi ini, biar ya ada ciri khas tersendiri lah. Nah, di sini kita juga bisa ada lewati langsung, kita masuk ke menu login, dan juga ada description di sini ya, ada subbab, ada judul, ada subnya, penjelasannya, deskripsi lah. Nah, di sini kita lanjut ke halaman selanjutnya. Terus di sini juga bisa geser ya, tanpa harus ngeklik button lanjut, si pengguna juga bisa langsung menggeser layar. Nah, terus mulai langsung ke fitur halaman login. Nah, di halaman login ini kita ada 3 option untuk masuk ke halaman homepage, yaitu ada masuk dulu untuk menginput email yang sudah terdaftar di aplikasi ini, atau yang belum punya email atau bisa didaftar dulu di sini. Nah, ada juga fitur akun Google ya, boleh bang, kita bisa pakai animasi. Oke, nah kita jelasin satu-satu ya dulu ya, dari button-button dan fungsi-fungsi dari semua ini di halaman ini. Nah, sini ada email, dimana button email akan, kalau pengguna atau mahasiswa ini mengklik, dia akan muncul keyboard untuk menginputnya, tapi di sini nggak bisa. Nah, di sini juga ada notification, masukkan email Uniba yang sudah terdaftar gitu. Nah, di sini juga sama, ada kata sandi. Nah, di sini di survei kami ada yang namanya forgot password ya, lupa kata sandi. Nah, di sini kita langkah-langkahnya. Pertama, masukkan kata sandi. Nah, nanti si pengguna itu mendapatkan verifikasi kode. Nah, mengikutnya di sini dengan ada keyboard number yang akan keluar. Terus kalau udah lanjut, nah ada notification berhasil, verifikasi berhasil. Nah, di sini pengguna atau mahasiswa itu disuruh menginputkan kembali ya kata sandi baru. Nah, di sini juga ada notification ya, masukkan kata sandi minimal 8 karakter. Nah, kalau sudah, nanti kan sudah terdaftar tuh akunnya. Nah, tinggal input di sini ya. Oke, terus yang kedua itu menu daftar. Di daftar juga sama kayak tadi, ada notification juga di sini. Masukkan email Uniba yang sudah diberikan. Di sini juga ada. Sini. Nah, di sini di nomor telepon ada filter ya, filter untuk nomor si pengguna itu dari negara mana atau server mana. Nah, di sini ada banyak. Nah, di sini ada scroll view ya, scroll view kalau ke bawah berarti vertikal. Nah ya, di vertikal untuk ya pengguna mau
login dari server mana gitu, misal Jepang di Thailand gitu ya, tapi di sini enggak. Nah di sini juga ada masuk ya, kalau udah punya akun bisa langsung masuk ke button yang ke halaman yang ini kan, bisa daftar. Nah langsung ke halaman homepage. Nah di Google juga sama ya, di Google kita ini kan udah anggap terdaftar ya, udah di Google ya, jadi kita langsung masuk misal kayak basic. Nah, langsung ke halaman homepage. Langsung di beranda itu ada tampilan cari produk, search, ada keranjang, di sini ada banner, poster gitu. Nah di sini ada kategori, ada recommendation juga. Di sini scroll view vertikal, sedangkan yang kategori horizontal. Oke, kita satu-satu di pencarian. Nah di pencarian mahasiswa bisa nyari di sini ya, apa yang mau dicari sama mereka gitu. Dan di sini juga ada terakhir pencarian gitu ya, misalnya ada ST, ada ayam. Nah si pengguna juga bisa pada begini enggak. Nah si pengguna atau mahasiswa itu bisa menghapus riwayat pencariannya dengan cara ya di sini, apakah ada notifikasi di sini, apakah ada Anda yakin ingin menghapus? Tidak ya, tidak. Langsung ke cari produknya. Di sini ada langsung misal next ke halaman berikutnya, pencarian kedua. Nah di sini ada fitur-fitur keranjang juga ada yang terbaru, berlaris, kait, sama aja semuanya. Di sini juga ada filter, misal pengguna itu mau nyari dari harga yang terendah atau tertinggi gitu. Oke, nah kita masuk ke kategori ya, Nah di kategori ini kan tadi pakai scroll view nya horizontal ya, ke kanan dan ke kiri. Nah di sini ada hover. Oke, kita klik kategori. Nah kita masuk di sini. Setiap ini ada kategori ya, kalau minuman, kalau warung. Nah di warung ini nanti muncul lah detail dari si warung itu ada jual apa aja, terus bisa chat ke warung itu, terus bisa ada di sini ada filter juga sama. Oke, situ kategori. Nah terus ke detail produk misalnya steak. Nah di sini ada fiturnya keranjang juga. Nah di sini ada favorit, misal mahasiswa atau pengguna itu suka sama produknya, nanti itu ada halaman favorit lah, nanti dijelasin sama teman saya. Terus ada ya judul dari si produknya itu, terus ada captionnya, di sini ada rating. Nah di sini ada penilaian juga, kita lihat detail. Ada komentar dari para customer dan juga penilaian dari customer. Nah di sini ada filter juga untuk yang bintang 1, 2, 3 dan sampai 5. Terus kita lihat warung si penjual ST ini dari warung Pak Yanto. Mana tadi?
sini juga ada chat si penjual atau si tokonya gitu. Ada keranjang. Nah, di keranjang ini kita bisa ini ya, pun mau pesen berapa gitu, ada 4, 3, 2, maksimalnya 4 di sini. Ada tombol exit juga kembali, beli sekarang juga sama. Ada varian extra S atau normal aja gitu. Dan nanti kalau kita klik beli sekarang itu akan ke menu checkout, ke halaman checkout. Nanti itu dijelasin sama teman saya. Ya, mungkin itu saja dari saya, Miftah Ruskin. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasinur Alfia dari kelas SIB dengan NIM 2302510088. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi atau penjelasan dari teman saya. Nah, untuk penjelasan selanjutnya yaitu tentang detail warung. Untuk detail warung ini animasinya itu saya menggunakan wheel hovering. Seperti di tombol back ini menggunakan wheel hovering yang jika kursornya itu diarahkan maka akan muncul warna coklat. Terus kalau yang dicari produk dari toko Pak Yanto ini tuh berbeda dengan halaman dengan yang ada di beranda, tetapi tetap menggunakan wheel hovering. Jika kursor diarahkan ke sini maka kayak ada bayangan yang ada di atasnya yang tetapi di dalam. Terus di fitur keranjang ini juga menggunakan wheel hovering yang akan berubah warna menjadi coklat jika kursornya itu diarahkan ke icon keranjang itu. Setelah itu di sini juga ada foto profil dari warung atau kantinnya Pak Yanto. Ada info apakah warung dari Pak Yanto itu buka atau tutup. Terus di sini juga ada jam operasionalnya, yaitu buka dari Senin sampai Sabtu, terus jamnya dari jam 9 sampai jam 3 sore. Di sebelah kanan juga ada icon chat. Nah, di icon chat ini juga menggunakan while hovering yang nantinya akan langsung mengarahkan ke chat dari tokonya. Contohnya ya seperti ini. Maka ini sebenarnya contohnya itu namanya beda karena memakai fitur yang chat di sini, tapi untuk tampilannya bakal sama aja. Nantinya itu di atas ini tetap ada button untuk kembali dan juga ada nama di sini yaitu misalkan warung Pak Yanto. Di sini juga bisa ada bisa ngeliat apakah warungnya adminnya itu sedang offline kah atau sedang online kah. Cuman di sini contohnya itu online, tapi bisa aja di sini juga tutup gitu. Maksudnya offline, bukan tutup. Nah, di sini di bawahnya ini ada kayak pesan otomatis gitu, kayak pesan sambutan kalau misalkan penggunanya mengechat ke toko ini, ke kantin ini gitu. Di bawah bubble chatnya juga ada kayak jamnya ini tuh menandakan bahwa kapan chatnya itu dikirim dan kapan chatnya itu diterima. Selain itu, di sini juga ada fitur untuk filter. Nah, filter ini gunanya untuk mengurutkan produk sesuai dengan yang diinginkan. Di sini filternya itu ada 2, urutkan dari harga tertinggi atau yang terendah. Kalau misalkan urutkan harga tertinggi, nanti mie ayamnya ini akan ada di atas. Tapi kalau misalkan urut harga yang terendah, maka tampilannya bakal tetap sama kayak gini, karena air mineral lah yang paling murah harganya. Lalu tinggal klik terapkan. Untuk button-button di sini juga menggunakan while hovering. Selain dari button atau icon-icon, di sini juga saya pada produknya menggunakan while hovering juga supaya desainnya itu menjadi lebih hidup, terus
interaktif dan menandakan bahwa elemen ini tuh bisa diklik. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan detail warung untuk yang tutup. Sebenarnya sama aja untuk fitur-fiturnya, seperti ada while hovering di sini juga sama aja, tapi yang ngebedain itu tentang detail produknya. Di warung Bu Susi untuk detail produknya ya seperti ini. Jadi pengguna itu tidak bisa memasukkan keranjang kayak terus juga beli sekarang itu tidak bisa, hanya bisa ngechat ke tokonya atau ke kantinnya. Terus juga bisa melihat penilaian dan juga di sini bisa melihat detail warungnya. Nah, di atas juga ada bisa memfavoritkan. Nah, di sini saya juga menggunakan while hovering juga supaya menjadi lebih interaktif bagi penggunanya. Di sini juga ada fitur keranjang. Jadi kalau misalkan udah masukkan keranjang bisa langsung cek di sini. Untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang menu navigation. Menu navigation yang kedua yaitu list chat. Nah, di list chat ini kan ada 2 chat nih. Yang pertama chat yang belum dibaca. Kalau chat belum dibaca chat yang sudah dibaca. Kalau chat sudah dibaca ini tidak ada info apa-apa. Tidak ada info apa-apa. Beda dengan yang warung Bu Susi. Kalau warung yang Bu Susi kan di sini ada info kayak satu gitu, yang artinya ada satu chat yang belum dibaca. Kalau misalkan chatnya yang belum dibaca itu ada 4, maka di sini juga berubah menjadi 4. Nah, di sini juga menggunakan while hovering untuk membuat desainnya menjadi lebih interaktif. Terus juga di bagian atas sini, kenapa kok bisa ada icon padahal chat ini tidak ada hubungannya dengan produk dengan produk? Karena chat ini merupakan kayak termasuk dari menu navigasi. Sama seperti yang di sini di home. Kalau di home ini kan ada icon, jadi supaya konsisten makanya di menu navigasi chat ini tetap ada keranjang supaya konsisten. Terus untuk detail chatnya juga tadi sudah saya jelaskan, sama tampilannya bakal seperti ini. Terus juga kalau ngetik ini bakal bakal ikut ke atas gitu di yang ininya. Terus untuk menu navigasi yang ketiga. Nah, untuk menu navigasi yang ketiga ini ada 2 notifikasi yang belum dibaca. Itu ditandai dengan di sini. Kan di sini ada angka 2, berarti artinya ada 2 notifikasi yang belum dibaca. Sedangkan yang ini sudah dibaca karena tidak ada nggak ada warna putihnya. Berbeda dengan yang belum dibaca itu kayak ada warna putih sedikit. Terus gimana caranya supaya ini tuh dihilangin kayak menandainya sudah dibaca. Jadi pengguna cuma tinggal klik tanda sudah dibaca ini. Kan ini ada while hoveringnya. Jadi tinggal di sini pencet sini terus muncul notifikasi kayak atau pemberitahuan. Apa Anda yakin ingin menandai semua info sebagai sudah dibaca? Kalau misalkan tidak yakin maka balik ke sini. Tapi kalau misalkan yakin ya balik ya berarti notifikasinya sudah dibaca kan angka 2-nya ini sudah tidak ada. Terus juga yang di sini sama dengan yang di bawah, berarti notifikasinya itu sudah dibaca. Terus juga untuk fitur hapus, gimana cara ngapusnya ya tinggal klik ini kan ada animasinya juga menggunakan while hovering. Kalau misalkan nggak yakin, ya tinggal tidak. Kalau misalkan ingin menghapus, tinggal hapus dan maka tampilannya akan seperti ini. Akan memunculkan kayak pemberitahuan tidak ada notifikasi saat ini. Terus untuk menu navigasi yang keempat, sini terdapat beberapa fitur, tetapi saya mengkategorikannya jadi beberapa supaya pengguna itu tidak bingung. Jadi bisa langsung paham, oh ini tuh termasuk riwayat pesanan, jadi nanti akan mengarah ke pesanan saya. Terus
tentang info aplikasi, berarti info aplikasi dari desain ini atau aplikasi ini gitu. Untuk edit profil tampilannya bakal seperti ini. Pengguna itu bisa mengganti profil, terus juga mengganti nama dan mengganti nomor telepon. Nah, untuk program studi dan email ini tuh tidak bisa diubah karena kayak udah paten gitu. Kalau diklik kan muncul seperti ini. Itu menandak kayak memberitahukan kepada pengguna kalau tanda gembok ini merupakan tanda yang tidak bisa diedit. Tuh. Kalau yang nama sama kelompok kan nggak ada itunya, nggak ada tanda gemboknya. Itu berarti bisa diedit. Contohnya nih. Di sini ada pilihan negaranya juga, kayak nomornya mungkin menggunakan nomor dari Australia. Kalau misalkan udah diedit nih, tinggal klik simpan. Disimpan juga menggunakan while offering, simpan. Maka ada muncul notifikasi edit profil selesai. Terus juga di sini ada pesanan saya. Nah, di pesanan saya ini fiturnya yaitu riwayat pesanan. Itu menampilkan pesanan apa saja yang sudah dipesan sama user. Kayak contohnya pesanan yang sudah selesai, pesanan yang belum dibayar, pesanan yang segera diambil, terus yang ada di dapur. Pesanan yang dibatalkan juga di sini ada. Kalau pesanan yang dibatalkan contohnya ya seperti ini. Tuh. Ini tuh menampilkan kayak informasi dari penggunanya. Terus di sini ada produknya, nama warungnya atau kantinnya. Status pesanannya ya jadi kayak lebih gelap karena pesanannya itu dibatalkan. Terus nomor pesanannya sama waktu pembayaran, waktu pemesanan selesai itu nggak ada karena pesanannya ya dibatalkan. Kalau pesanannya itu belum dibatalkan, maka tampilannya nggak seperti ini. Nanti di nomor pesanan bakal ada kayak kodenya. Contohnya tuh ya seperti ini. Kan ini pesanan sedang di dapur. Tuh. Kalau misalkan pesanannya itu sudah ada di dapur, pengguna tidak bisa membatalkannya. Tapi kalau pesanannya itu masih pesanan diterima, pengguna itu bisa membatalkannya kalau memang user itu mau berubah pikiran. Nah, untuk keterangannya di sini, kalau yang tadi kan pas pesanan dibatalkan nggak ada nomor pesanannya, tapi yang di sini ada. Terus juga ada waktu pembayarannya. Itu waktu kapan user bayar. Di sini tertulis tanggal 16 bulan 5 2025 jam 9.30. Di sini juga ada button batalkan pesanan, tapi itu tidak berfungsi karena pesanannya sudah masuk sedang di dapur. Terus juga detail pesanan yang belum dibayar. Nah, untuk detail pesanan yang belum dibayar ini bisa mengubah metode pembayaran, terus bisa batalkan pesanan juga. Di sini juga bisa pakai bayar sekarang. Untuk setiap button di sini saya menggunakan while offering. Selain itu di produk juga menggunakan while offering untuk jadi lebih interaktif gitu. Dan di sini kalau misalkan pengguna kepencet batalkan pesanan, jadi tidak usah khawatir kan nantinya bakal muncul notifikasi seperti ini yang meyakinkan apakah ya benar pengguna ingin membatalkan pesanannya. Jika tidak, tinggal klik tidak. Namun jika iya, maka akan mengarah ke pesanan yang dibatalkan tadi, yang seperti ini tampilannya, yang sudah saya jelaskan pertama itu. Terus untuk mengubah pesanan juga di sini bisa mengubah metode pembayaran. Nah, metode pembayaran itu ada 3, nanti akan saya jelaskan lebih detail. Di sini saya menggunakan metode pembayaran BNI, transfer bank. Buat pembayaran, setelah itu langsung di sini. Kayak langsung mengarah gitu. Karena di sini menggunakan bank bukan aplikasi seperti e-wallet, jadi itu harus manual. Kayak di sini nih ada tutorialnya.
Jadi kalau misalkan emang pengguna nggak tahu caranya supaya eh, membayar membayar dengan menggunakan metode transfer bank, ini bisa digunakan sebagai acuan pengguna untuk membayar pesanannya. Nah, di sini juga ada total harga, terus bayar dalam 60 menit kayak tenggatnya. Nanti kalau misalkan lewat dari 60 menit, maka otomatis pesanan akan dibatalkan. Di sini juga ada nomor virtual akunnya. Nah, pengguna itu nggak usah repot-repot buat ngafalin nomornya, cuman tinggal salin doang. Itu sudah tersalin di keyboardnya. Ini juga bisa dipencet bayar sekarang. Nah, kalau yang ini tuh menggunakan metode pembayaran GoPay atau e-wallet ya. Jadi, kalau misalkan menggunakan metode pembayaran e-wallet, nantinya akan langsung mengarah ke aplikasi dari penggunanya. Jadi, kalau misalkan pengguna memilih metode pembayaran ShopeePay, maka akan langsung mengarah ke aplikasi ShopeePay seperti itu. Terus di sini juga ada pesanan selesai. Di pesanan selesai ini ada yang belum dinilai. Nah, kalau belum nilai, nanti tampilannya akan mengisyaratkan kalau belum dinilai. Dan pengguna itu bisa langsung ngasih nilai di sini. Tinggal klik beri nilai. Ini ada beberapa produk yang dipesan sama pengguna. Terus tinggal kasih bintang, misalkan bintang 5, bintang 4, bintang 3, terus bintang 1. Di sini juga ada ulasan, misalkan mau bilang mantap banget, enak banget gitu. Itu bisa. Nah, juga di sini ada fitur privasi. Jadi kalau pengguna itu mau menyembunyikan namanya, misalkan di namanya itu ada kelompok 39. Kalau klik centang sembunyikan nama pada penilaian, maka nanti muncul kayak kolom bintang seperti itu. Sama juga seperti ini, maka akan muncul seperti bintang-bintang juga kalau misalkan emang dipakai fitur centang ini, sembunyikan nama pada penilaian. Di sini juga sama. Misalkan memberikan bintang 5 ya. Ada suruh tulis ulasan juga. Sebenarnya kalau misalkan nggak mau nulis ulasan pun juga nggak apa-apa, asalkan yang wajib itu di bintangnya. Itu klik kirim. Maka penilaian selesai. Terus juga di kategori atau kelompok aktivitas saya ini itu ada favorit. Nah, favorit ini menampilkan produk-produk yang difavoritkan oleh penggunanya. Contohnya ya seperti ini. Seperti ST. Nanti kalau misalkan pengguna itu atau user mengklik favorit ini, maka akan muncul di fitur favorit ini. Jadi menampilkan makanan-makanan atau produk-produk yang difavoritkan oleh pengguna. Seperti itu. Sini juga ada fitur keranjang karena kan berhubungan dengan produk ya. Jadi supaya memudahkan lah, jadi ditambah fitur keranjang itu dengan menggunakan while hovering untuk animasinya. Di sini saya merata-rata menggunakan while hovering. Nah, selanjutnya ada tentang kami. Nah, di tentang kami ini menampilkan ikon dari Uniba. Terus juga menampilkan definisi dari smart kantin itu. Jadi ada smart card kantin hadir sebagai solusi praktis untuk menciptakan layanan kantin yang lebih efisien, cepat, dan nyaman di lingkungan kampus. Nah, terus setelah definisi ini ada kayak kontak dari kontak kami. Jadi pengguna itu bisa ngasih kritik, ngasih saran, atau mengajukan pertanyaan kepada kepada admin dari aplikasi ini. Dan juga memudahkan kayak
untuk memudahkan penggunanya. Jadi di sini itu pengguna nggak usah nyari atau nyimpen nomor WhatsApp, nggak usah nyari email, terus juga nggak usah nyari Instagram, karena nantinya ini tuh bakal otomatis ngarah ke aplikasi tersebut. Saya akan memberikan contohnya seperti di WhatsApp ini. Sedang loading. Nah, tampilannya tuh bakal seperti ini. Kayak gini nih. Nah, itu nanti ya bakal ada kayak pesan template gitu. Halo admin Smart Kantin, seperti itu. Sama juga yang kayak di email. Kalau di email juga sama, itu bisa langsung mengarah ke emailnya langsung. Terus juga ada pesan template-nya sama seperti WhatsApp. Tuh, kan ada halo admin Smart Kantin. Nah, itu tuh buat ngemudahin usernya supaya nggak usah repot-repot ngetik atau nyari-nyari. Di sini juga ada Instagram. Di Instagram ini hanya menampilkan profilnya aja, tapi pengguna tuh bisa langsung nge-DM kok. Jadi nggak usah repot nyari nama-nama di Instagram gitu. Tapi sini saya belum login jadi nggak bisa lihat. Nanti kalau misalkan sudah login bisa dilihat. Langsung mengarah ke linknya ke profilnya Uniba Madura, karena di sini saya menggunakan profil dari Uniba Madura. Ini buktinya, bentar. Ya, pokoknya saya sudah memberikan linknya dengan pakai fitur prototype yang ini. Yang mana dah? Kan yang sini, tapi yang open link. Jadi menggunakan open link supaya ketika icon ini diklik, itu bisa langsung ngarah ke websitenya, Instagramnya dari Uniba Madura, seperti itu. Nah, terus selanjutnya ini ada akun. Di akun ini pengguna bisa keluar. Jadi kalau misalkan emang mau ganti akun, bisa keluar terlebih dahulu, seperti itu. Ini contohnya seperti ini. Apakah Anda yakin ingin keluar? Kalau misalkan klik tidak, akan mengarah ke maka akan balik lagi. Tapi kalau klik yakin, maka akan mengarah ke halaman yang pertama itu yang dijelaskan oleh teman saya. Contohnya ya seperti ini. Akan mengarah ke sign up atau login, kayak masuk atau daftar, seperti itu. Terus selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keranjang. Nah, di keranjang ini itu ada beberapa list produk sama nama dari tokonya, yaitu Warung Payanto, Warung Bu Yuni, terus Warung Bu Susi. Kenapa Warung Bu Susi ini tampilannya berbeda dengan yang dua ini? Karena Warung Bu Susi sedang tutup, jadi itu tidak bisa dipesan. Makanya total dari harga ini semuanya itu 12.000, karena kan ayam geprek 10.000, terus ST 2.000. Dan juga di sini ada fitur edit pesanan. Pengguna itu bisa ngedit pesanan tanpa harus ke detail produk lagi. Jadi bisa ngedit pesanan di keranjang seperti ini gitu. Bisa nambah kah atau mengurang. Perbarui keranjang.
Setelah itu ada fitur untuk menghapus. Kalau misalkan pengguna itu nggak jadi mau pesan ST bisa dihapus. Tapi kalau misalkan masih tetap pengen, tinggal klik tidak. Sebenarnya akan seperti itu, akan tetap atau balik lagi ke layout sebelumnya. Terus kalau misalkan mau ngapus berarti akan mengarah ke frame berikutnya ya, yang sudah dihapus seperti ini. Maka di sini cuman total produknya 10.000 karena cuman ada satu produk aja yaitu ayam geprek. Setelah itu klik pesan. Di sini ada while offering-nya. Nah, di checkout ini ada informasi dari penggunanya. Di sini ada tombol back, terus ada nama kantin sama produknya juga. Bisa juga meninggalkan pesan untuk penjualnya, jadi nggak usah repot-repot chat karena takut nggak dibalas. Bisa langsung klik di sininya atau langsung tinggalkan di sininya. Karena kan ini berkaitan dengan pesanannya ya. Kalau misalkan di chat mungkin mau komplain atau apa itu mending di chat. Kalau di sini kayak mau request yang lebih dari extra es atau mungkin request tanpa gula bisa tinggalkan di sini. Nah, ini total pesanannya dari warung Pak Yanto itu hanya 2.000. Yang warung Bu Yuni juga sama. Di sini total pesanannya juga 10.000. Terus untuk metode pembayaran. Nah, metode pembayaran itu ada 3. Ada bayar langsung, yaitu bayar secara langsung pada saat sudah mengambil, kayak pada saat mau mengambil di sana langsung bayar di kantinnya ke orangnya langsung. Bisa menggunakan bayar langsung atau COD. Terus ada pembayaran secara e-wallet, ada ShopeePay, GoPay, OVO, Dana. Ada juga transfer bank. Nah, di sini saya menggunakan metode pembayaran GoPay. Pilih pembayaran. Setelah itu di sini ada juga keterangan lebih lanjutnya, ada subtotal, ada admin, ada metode pembayaran, totalnya juga berapa. Terus di sini ada total item, berarti ada 2 produk. Di sini juga ada total harganya juga, yang sudah dihitung dengan admin. Tinggal pesan sekarang. Akan langsung mengarah ke aplikasi GoPay seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Di sini juga ada tenggat waktunya, ini 60 menit sama dengan kayak yang di bank tadi. Di sini ada GoPay, terus juga tinggal bayar. Nah, dan setelah dibayar maka statusnya itu akan ke pesanan diterima. Cuman karena ini contohnya sedang di dapur, makanya icon dari sedang di dapur ini kayak opasitasnya tuh 100%. Tapi kalau misalkan masih pesanan diterima, opasitasnya yang pesanan diterima itu jadi 100, dengan yang pesanan sedang di dapur opasitasnya tuh 50%. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Sepertinya sudah saya selesaikan semuanya penjelasannya. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.